Ya, selamat datang di presentasi pengelolaan sumber daya air. Sebelum saya presentasi, mari kita berdoa atau berdoa berdasarkan agama dan keyakinannya masing-masing untuk penyuksesan PSDA di Indonesia. Berdoa dimulai. Ya, saya Christopher Leonardo 158 saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sumber daya air di kota saya, terutama Jakarta. Kasusnya itu banjir bandang di kota Jakarta. Jadi solusinya adalah secara teknis kita memerlukan normalisasi dan naturalisasi sungai, terutama di pinggir-pinggir sungai yang ada banyak pemukiman liar. Lalu perbaikan saluran drainase agar pas kalau lagi banjir, terutama banjir bandang itu nggak meluap. Lalu pengisian air tanah kembali di tanah-tanah akuifernya udah kosong dan pokoknya ya udah kritis lah. Nah, terus pembangunan tembok laut untuk menangkal dari kenaikan air laut yang makin lama makin tinggi. Masang pompa di daerah yang berada di dasar rendah, terutama yang di bawah permukaan air laut, agar airnya bisa di drain ke laut. Pemasangan AWLR untuk sebagai apa sih namanya itu, sebagai jaga-jaga biar warga bisa langsung evakuasi muka air udah melewati titik bahaya. Non teknisnya kita harus mendidik warga pentingnya menjaga fungsi sistem drainase, menyosialisasikan mitigasi bencana kepada warga, melakukan simulasi evakuasi bencana secara rutin, mengurangi atau menyetop pemanfaatan air tanah berlebihan karena nanti tanahnya makin turun. Penanggulangannya bisa diidentifikasi lewat fitur search. Itu metode yang intinya bisa menyatakan ide-ide dari berbagai orang lalu dilakukan dengan aksi dengan lebih cepat. Jadi proses itu ada 3, yaitu past, melihat kejadian yang terjadi masa lalu, present, menunjukkan tren-tren kejadian di masa sekarang, lalu future-nya menyelaraskan tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih tepatnya menjelaskan tujuan-tujuan dari orang-orang yang ini ya, orang-orang yang ini yang nyari ide-ide gitu deh. Nah, terus kita tahu kita kebiasaan kita tuh terutama di pinggir-pinggir sungai Jakarta tuh banyak pemukiman ilegal, saluran drainase tersumbat, penurunan elevasi muka tanah, terus perubahan iklim. Kalau sekarang kita ngeliat pembangunan pemukiman ilegal itu nggak ada perubahan berarti sih, karena kita udah nggak dengar tentang penggusuran lagi, tapi juga sungai-sungai juga nggak ada pemukiman tumbuh gitu, jadi seenggaknya ya perkembangan sama aja. Terus saluran drainase tersumbat sampah itu sudah mulai mengurang karena juga udah mau musim penghujan tuh, Pemda udah mulai ngelakuin pembersihan saluran drainase. Lalu penurunan elevasi muka tanah makin parah karena orang-orang pada ngambil air tanah, jadinya tanah-tanah yang ada tuh turun. Lalu perubahan iklim makin parah tentang global warming karena bikin hujan-hujan tuh makin ekstrim. Terus tapi musim hujan makin pendek, jadi kering iya, kebanyakan air iya gitu. Nah, terus masa depannya kita maunya tuh terkendali masalah SDA di Jakarta. Maka semua masalah-masalah yang di kejadian-kejadian yang tadi saya sebut tuh semuanya harus tren turun kalau bisa, untuk mendapatkan tujuan terkendali masalah SDA di Jakarta. Lalu SWOT itu perencanaan strategis yang memonitor lingkungan-lingkungan untuk diarahkan ke tujuan tertentu. SWOT itu terdiri dari 4, yaitu kekuatan strength, kelemahan weakness, peluang opportunities, dan ancaman threat. Nah, strength-nya tuh kita banyak SDM usia produktif. Terus di masa depan juga demografi pertumbuhan penduduk kita baik, jadi nggak bakalan banyak orang-orang usia nggak produktif.
Lalu peningkatan taraf pendidikan masyarakat ini penting karena ya untuk menjalankan program-program pasti memerlukan masyarakat yang lebih aware lah tentang masalah-masalah yang ada. Tapi kelemahannya adalah kita masih kurang dorong dari pemerintah. Pemerintah sendiri juga lagi fokusnya ke daerah-daerah lain juga, kayak pembangunan bendungan. Jadi yang di kota kayaknya agak dikurangin dulu. Lalu oknum-oknum nakal kayak mafia tanah, pengembang ilegal, tokoh-tokoh masyarakat yang udah di situ udah lama lah karena nggak digubris dari dulu. Lalu opportunity-nya alokasi dana ke kota Jakarta tuh besar, jadi emang harus ya ada ya karena buat kota ibu kota tapi luasnya kecil, pendapatan APBD tinggi sendiri gitu kan. Threat-nya tuh global warming, overpopulasi sama overkonsumsi. Jadi kalau global warming tuh bikin muatan air laut makin tinggi, hujan makin ekstrim, jadi tantangan makin gede. Overpopulasi juga karena untuk memenuhi kebutuhan air terutama itu harus ada saluran air yang benar, tapi makin banyak tapi infrastruktur nggak ada, jadi nggak mau mereka ambil tanah. Overkonsumsi juga, kadang-kadang air buang-buang, orang kadang-kadang ya pokoknya buang-buang air lah. Kalau prioritas tuh jadi kita ngukur apa yang harus dilakukan terutama di Jakarta sekarang dan efeknya kepada penanggulangan banjir bandang. Karena banjir bandang itu biasanya terjadi karena kenaikan muka air laut yang tiba-tiba terus sama hujan ekstrim gitu kan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya flash flood ya, jadi kayak banjir langsung gitu, gede langsung gitu, bukan jadi tipe-tipe itu habis hujan langsung banjir gitu. Nah, jadi itu diperlukan normalisasi dan naturalisasi sungai pasti biar untuk menambah kapasitas drainase, terus perbaikan saluran drainase biar nggak mampet, terus pengisian air tanah kembali biar seenggaknya tanahnya makin tinggi dan makin jenuh, jadi nggak nyimpan air terus gitu. Terus pembangunan tembok laut biar ya pasti biar air laut nggak masuk ke pesisir. Memasang pompa di daerah yang dataran rendah perlu, tapi udah banyak sih di Jakarta. Pemasangan ARR juga. Mendidik warga pentingnya menjaga fungsi sistem drainase biar sistem drainase nggak mampet terus kalau misalnya nggak diendokin ya. Lalu menyosialisasikan mitigasi bencana kepada warga untuk mengurangi kerusakan terutama korban jiwa. Melakukan simulasi evakuasi bencana secara rutin biar bisa cepat mobilisasi kalau ada bencana yang beneran. Lalu mengurangi dan menyentuh pemanfaatan air tanah berlebihan ya, jadi biar akuifer tanah nggak kurang, jadi tanahnya turun terus tuh karena banyak rongga-rongga yang airnya diambil-ambilin. Nah, pengelolaan SDA tuh nggak bakal berjalan baik kalau misalnya masih orang korupsi, karena tindakan korupsi itu bikin program-program jadi macet, terus orang-orang yang serius jadi nggak serius karena udah males dananya diambil terus orang-orang nggak bertanggung jawab jadi nyari-nyari kesempatan dan lain-lain lah. Jadi itu jelek banget. Nah, saya sebagai mahasiswa untuk melakukan integrasi di dalam pengelolaan sumber daya air itu pastinya saya kerja di bidang-bidang yang melakukan PSDA itu sendiri, jadi tenaga ahli, terus dapat pengalaman, dapat koneksi. Nah, nanti pas udah bisa mengimplementasikan tuh rencana-rencana yang solusi-solusi tadi. Lalu bisa juga untuk sekarang tuh bisa juga mengampanyakan kepentingan menjaga fungsi infrastruktur PSDA seperti tidak buang sampah ke sungai atau ke selokan, terus menjaga aliran selokan biar nggak macet terus menyosialisasikan dampak penggunaan air tanah berlebih. Kalau misalnya bisa pakainya air pump aja gitu kan. Kalau pakai air tanah kebanyakan kan jadinya bahaya juga, terutama ya di daerah-daerah yang datarannya rendah lah. Terus pendidikan anti korupsi dan lain-lain nih,
pokoknya. Ya, jadi terima kasih atas perhatian kalian. Semoga sumber daya air di Indonesia, terutama di kota saya di Jakarta, semakin maju dan diberkati oleh rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ya, segitu saja dari saya. Selamat tinggal.